bersama dengan aku Linda Anggriani dan spesial di video kali ini aku pakai baju kopri. Tujuannya apa ya? Supaya lebih rapi teman-teman. Jadi nggak perlu pakai kaos-kaos lagi ya teman-teman, lebih rapi. Dan juga menunjukkan bahwa ya saya adalah sebagai abdi negara, sebagai aparatur sipil negara maksudnya. Oke. Dan ya tanpa terlalu panjang lebar, supaya video ini juga bisa lebih singkat, untuk itu langsung aja. Oke teman-teman, ya karena pendaftaran sudah dibuka dan kurang lebih udah 1 minggu, untuk itu mungkin teman-teman yang sudah selesai daftar akun dan juga sudah selesai pendaftarannya, selamat ya teman-teman, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Dan buat teman-teman yang saat ini masih dalam proses bingung memilih formasi, teman-teman jangan terlalu buru-buru, jangan terlalu berpikir aduh gimana. Santai aja teman-teman, yang pastikan benar-benar bahwa formasi dan tempat teman-teman itu benar-benar teman yakinkan bahwa suatu saat itu akan menjadi tempat kerja saya, seperti itu ya teman-teman. Contohnya saya sendiri, saya memikirkan benar-benar waktu itu ketika saya daftar, saya pikirkan benar-benar ketika peluang kemungkinan terkecil orang akan mendaftar itu biasanya dekat dengan kota ya biasanya teman-teman ya. Mungkin dari teman-teman yang ada P3K guru, teman-teman ya mungkin kebanyakan orang akan daftar di dekat kota. Biasanya sih seperti itu. Cuma kalau teman-teman mau cari peluang yang bagus ya teman-teman harus pilih yang agak ke pinggiran dari kota, mungkin agak pelosok sedikit ya teman-teman ya. Biasanya sih itu peluangnya cukup lumayan, tapi tetap aja ada saingan, cuman sedikit teman-teman. Biasanya tuh kayak ke pelosok-pelosok itu biasanya sedikit saingannya. Untuk itu ya itu bisa menjadi peluang teman-teman untuk memilih formasi dan tempat formasi dan tempat teman-teman akan mendaftar. Dan juga begitu juga dengan bagian kesehatan ya, kurang lebih seperti guru teman-teman, biasanya sih seperti itu. Mungkin biasanya kemungkinan kecil itu di kecamatan atau di desa-desa tertentu kayak mungkin bidan dan lain sebagainya, itu yang memerlukan tenaga kesehatan. Dan biasanya memang di tempat-tempat agak ke pinggiran kota itu biasanya sedikit orang untuk mendaftar gitu. Dan itu formasi ya. Dan juga mungkin buat teman-teman yang teknis, contohnya seperti saya, teman-teman harus pikirkan ini agak sedikit rumit. Kenapa? Ya memang biasanya itu di kantor-kantor dibutuhkan ya. Tapi pastikan bahwa teman-teman berpikir bahwa kira-kira kemungkinan orang akan melihat kantor itu agak sedikit megah atau dalam arti kata terpandang lah ibu, itu Pak, bukan terpandang sih, lebih kepada wow gitu, kantornya lebih ke wow gitu biasanya kan. Kayak contohnya ya mungkin di kantor bupati atau di bagian inspektorat, itu ya lumayan loh kantor-kantor seperti itu. Atau di kejaksaan misalnya teman-teman, itu kan kantor-kantor yang wow dong contohnya misalnya aja. Itu biasanya bahkan banyak pelamar. Tapi seandainya pun teman-teman pengen di situ boleh aja, tapi teman-teman harus terus belajar ekstra, terus belajar yang meyakinkan bahwa ya suatu saat itu aku akan bekerja di situ. Ya nggak apa-apa, terserah teman-teman sih gitu. Tapi kalau saya itu memilih kemungkinan terkecil orang akan orang-orang akan mendaftar gitu. Seperti saya misalnya teman-teman, yang kayak kantornya agak jarang-jarang disebut gitu kan, yang agak jarang-jarang didengar orang, dan itu mungkin peluangnya agak lumayan besar. Kenapa? Ya memang pasti akan ada saingan, cuman kayak kemungkinan kecil orang yang mau berdaftar di situ sedikit gitu kemungkinan ya. Pokoknya teman-teman harus pikirkan matang-matang terlebih dahulu, jangan terlalu gimana ya, santai aja sih gitu, sambil bingung. Mungkin teman-teman ada yang bingung, teman-teman bisa tanya orang tua kah, teman-teman punya teman-teman, atau berbagi pengalaman teman-teman yang sudah lulus atau seperti apa, atau teman-teman bisa searching dulu kantornya itu apa atau tempat-tempatnya itu di mana. Dan pastikan benar-benar ya teman-teman ya, sambil mencari setelah formasi teman-teman dan juga tempat teman-teman sudah menentukan di mana, selanjutnya ya teman-teman harus
mempersiapkan berkas, teman-teman. Sudah berkali-kali saya bilang bahwa jangan terlalu gopoh ya teman-teman, santai aja, karena ada beberapa teman saya dan kenalan-kenalan saya sebelumnya, beberapa waktu lalu ada yang salah inputan gitu, contohnya yaitu karena menganggap gimana ya, karena mungkin terlalu terburu-buru ya. Bagi aku sih terlalu terburu-buru kalau harus dekat-dekat waktu sekarang untuk mendaftar tanpa melakukan persiapan benar-benar secara matang. Karena ketika teman-teman sudah mendaftar dan itu sudah tidak bisa diganggu gugat lagi. Kenapa? Ya karena memang udah selesai dan itu ya udah gitu, jadi nggak bisa diapa-apakan lagi teman-teman. Jadi untuk itu teman-teman harus berhati-hati dan persiapkan juga berkas-berkasnya, dibaca benar-benar persyaratan-persyaratan, karena mungkin di setiap daerah itu berbeda. Pastikan bahwa persyaratan-persyaratan itu disesuaikan dengan yang ada teman-teman ya. Jadi kalau seandainya teman-teman bingung dengan persyaratan yang ada, nah untuk itu saya kasih solusi kepada teman-teman. Teman-teman bisa bergabung dengan aku di Telegram aku yang ada di deskripsi linknya. Jadi silakan masuk grup itu dan teman-teman bisa tanyakan ke saya gitu kan. Nanti saya akan menjawab, atau juga bisa follow Instagram aku Iwinda Anggriani. Teman-teman bisa juga klik di deskripsi untuk bisa bertanya langsung juga kepada saya gitu. Dan juga aku mengajak teman-teman yang juga untuk bergabung di CPNS online, jadi berdaftar di CPNS online dan sebisanya sih premium teman-teman, karena di situ banyak pembahasan dan juga tryout dan lain sebagainya. Silahkan bergabung. Dan juga teman-teman seandainya ya, teman-teman juga bisa tanyakan kepada panitia penerimaan di daerah teman-teman. Teman-teman bisa tanyakan di melalui sosial media atau bertanya kepada teman-teman yang sudah berpengalaman di sekitar teman-teman semuanya. Oke, sekian dari aku dan kiranya ini bermanfaat. Semoga teman-teman bisa lulus administrasi dan masuk ke tahap selanjutnya dan semangat berjuang, dan aku yakin kita akan bersama-sama menjadi PNS sejati. Oke, sekian dari aku. Sampai jumpa dan sampai bertemu di video aku selanjutnya. Bye-bye.